Tapi nanti ketika Allah akan aku akan yang membuat kamu sunnah apa kata Nabi? La ardo wa wahidan min ummati binai. Apapun yang kau kasih juga membuat aku senang selama umatku masih tersisa di mana? Di neraka. Maksudnya selama umatku masih ada ketinggalan di neraka, belum semua masuk surga, aku belum senang ya Allah. Itulah kasih sayang Nabi melebihi dari siapa? Sehingga nanti ketika kita umatnya sedang ditimbang ditemenin dengan Nabi, saat kita melewati jembatan ditemenin sama Nabi, Allahumma sallim, Allahumma sallim. Itulah Nabi kita Muhammad. Oleh karena itu Nabi Muhammad wajib kita cintai melebihi cinta betul orang tua sama anaknya sendiri, lebih daripada guru mencintai anak muridnya sendiri. Itu dua. Yang ketiga, karena di dalam diri pribadi Nabi karena indah. Pribadi Nabi indah. Ya. Kan ada orang tadi cinta karena indahnya, karena di dalam diri pribadi Nabi keindahan. Apa keindahan Nabi yang membuat orang takjub? Nah, itu diungkapkan dengan dua kata. Karena Rasulullah SAW ahsanun nasi khalqan wa khuluqan. Nabi Muhammad adalah manusia yang paling bagus dua, fisiknya dan akhlaknya. Nabi Muhammad adalah manusia yang paling sempurna fisiknya dan sempurna akhlaknya. Kan selama ini yang kita kenal ganteng siapa? Nabi Yusuf. Yang kita kenal ganteng ya Nabi Yusuf. Nabi kita Muhammad mengatakan Yusuf itu diberikan nisful husni. Yusuf itu yang kamu anggap paling ganteng itu setengah. Ya, kegantengannya masih setengah. Kalau Nabi kita apa? Sempurna. Hebat. Namun walaupun Nabi kegantengannya sempurna, tidak membuat orang perempuan melihat Nabi tergila-gila. Istimewa. Saya ulangi, walaupun kegantengan Nabi sempurna, tidak membuat orang perempuan melihat Nabi apa? Tergila-gila. Beda dengan Nabi Yusuf, walaupun sempurna, Zulaikha tergila-gila. Jadi kalau ada orang cinta kena indah, Nabi Muhammad orang yang paling indah fisiknya. Di samping fisik yang paling indah, akhlak indah. Allah bilang di Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu kalau cinta karena indah. Di dalam pribadi Nabi paling indah. Yang terakhir indah karena banyak jasa. Nabi Muhammad adalah seorang yang paling banyak jasanya kita. Jasa baik maksudnya, orang yang paling baik jasa baik sama kita siapa? Nabi Muhammad. Mana contoh dan buktinya? Dulu sebelum Nabi Muhammad diutus jadi Nabi dan Rasul, ini orang-orang tua kita, nenek moyang kita di dalam kegelapan, namanya Zulumatul Jahiliyah. Sebelum Nabi Muhammad jadi Nabi dan Rasul, nenek moyang kita gelap. Bukan hanya satu, berapa ya? Tiga kegelapan. Kegelapan dalam akidah, kegelapan di dalam syariat, kegelapan dalam akhlak. Saya cobain satu-satu aja. Mana kegelapan akidah? Yang buat berhala. Ini pernah saya ngomong dari Umar. Ini semua paling kenal Umar. Orang yang paling galak Umar masuk Islam. Umar setelah masuk Islam, ada sahabat nyaksiin melihat Umar lagi ketawa diri. Umar lagi ketawa sendiri. Kalau kita lihat ada orang ketawa diri, kita bilang gila, ketawa diri. Ada orang melihat dari Umar ketawa diri kan kita saling gila nih sendiri. Akhirnya orang itu bertanya, wahai Umar, kenapa ente ketawa diri? Ente gila. Apa kata Umar? Mau tahu? Saya ketawa sendiri. Saya ingat dulu sebelum saya masuk Islam kan masih gelap. Saya nyembah berhala. Berhala yang saya sembah saya bikin dari
hormat. Jadi berhala itu bisa jadi dari batu, bisa dari apa? Karena yang menyembah orang Arab pakai apa? Hormat. Saya sembah berhala, saya buat dari hormat. Saat saya sembah, saya lapar. Ayo siapa itu? Saya makan. Dan itu yang menyebabkan saya ketawa. Ya. Jadi saya tahu apa Tuhan saya sembah, saya semakan. Nah itulah yang menyebabkan saya apa? Ketawa sendiri. Kita ingat dulu saya nyembah berhala yang dibuat dari korma. Ketika saya lapar saya apa? Makan. Nah itu menyebabkan saya. Nah berarti waktu itu nenek moyang kita gelap dalam akidah. Korma disembah. Yang kedua bodoh, ya. Gelap dalam apa? Dalam ini, dalam akhlak. Ini mau umat juga. Ada orang lihat umat nangis, tadi kan ketawa. Ini umat nangis sendiri, dia sendiri nangis, sedih. Nah orang yang lihat nanya, kenapa umat ente sedih sendiri? Ente gila umat? Apa kata umat? Bukan, saya nggak gila. Kenapa saya sedih? Karena saya ingat dulu sebelum saya masuk Islam. Ya. Kan orang Arab kalau dikasih anak perempuan dia apa itu? Pendung kuku hidup. Itu akhlaknya buruk. Saya punya anak perempuan, saya bohongin ke rumah. Saya bilang pada anak perempuan saya, nah ayo ikut bapak jalan-jalan. Itu anak perempuan saya dandan, udah dandan rapi saya ajak. Tahu-tahunya saya ajak bukan jalan-jalan main. Udah digali lubang, 10 lubang. Nah saya ingat itu saya nangis. Nah menunjukkan nenek moyang kita dulu gelap dalam akhlak, gelap dalam akidah, gelap dalam syariat. Apa syariat yang gelap akhlak sebelum masuk Islam? Sebelum Nabi Muhammad lahir, diribain orang, tahu ngeribain? Ada orang lapar, minjem duit, ya buat diberas, akhirnya gantinya 2 kali lipat. Masya Allah. Berarti gelap dalam ya muamalah internasional. Itulah gambaran sebelum Nabi Muhammad lahir. Setelah Nabi Muhammad lahir, alhamdulillah kita menjadi manusia yang tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Makanya Nabi Muhammad itu adalah manusia yang paling banyak jasa baiknya kepada kita. Oleh karena itu kita banyak mencintai Nabi melebihi daripada siapapun yang banyak jasanya kepada kita. Nah itulah tadi mengenai cinta Nabi. Nabi tidak mengatakan tadi sebab cinta itu ada di dalam sabda Nabi. Saya bacakan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman seorang kamu sehingga aku Nabi lebih kau cintai daripada apa? Anak mencintai orang tua, lebih daripada orang mencintai anak, lebih daripada seseorang yang mencintai karena indahnya, dan wajib aku dicintai melebihi daripada orang yang paling banyak jasa baik. Baik, ini cinta-cinta banyak orang yang ngaku-ngaku. Saya cinta Nabi, saya cinta Nabi, saya cinta Nabi. Ya. Yang semoga kita mau ini merupakan salah satu tanda, bukannya semua. Karena cinta itu ada 3 alamatnya paling sedikit. Saya sebut secara singkat dari nama. Yang pertama sebagai tanda cinta apa itu? Imtisalu awamirihi wa jinabu nawahihi. Oh, itu cinta. Buktiin apa yang Nabi perintah laksanakan, apa yang Nabi apa. Nah, ini teologis. Jangan ente contohkan, dia punya cewek. Berarti kan cewek ini cinta. Bukti cinta sama cewek itu. Apapun kemauannya dia pengen. Dia mau kita mandu nih, ini bawa ini itu. Ada ceweknya pengen makan sate, pengen makan faedah tidak cintanya. Setidak-tidaknya ada 3 keberuntungan kalau kita cinta Nabi. 1, Allah ampuni dosa kita. Allah berfirman, in kuntum tuhibbuna fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum. Nah,
Maka kalau kita cinta Nabi, kita nanti di akhirat akan bersama Nabi. Kata Nabi, anta ma'aman ahbabta. Kita nanti di sono sama yang kau cintai di dunia. Kalau kita cinta Nabi, mudah-mudahan kita di sono cuma di sono. Di surga, masih di neraka. Maka kita nanti di surga sama-sama. Nah, yang terakhir buat cinta Nabi, kita akan merasakan manisnya iman. Manisnya apa? Selama ini yang kita rasain manis apa? Gula. Ya, dodol. Kalau kena dodol jarang-jarang. Kalau ibu hitam itu kapan aja kalau di minggu ada dodol. Nah, kalau ibu hitam, tapi kalau di rumah-rumah paling ada dodol waktu hari raya gitu. Yang kita kenal manis gula, dodol, sirup. Kok iman manis? Apa itu artinya iman manis? Kata ulama artinya manisnya iman. Ente berbuat ibadah rasanya enak. Ente berbuat ibadah rasanya enak. Mana contohnya ibadah? Sholat tarawih, kan ibadah. Enak nggak enak? Sholat tarawih 20 kali enak nggak? Kagak terah. Berarti dia belum merasakan manisnya. Kita sholat tarawih 2 rakaat. 20 rakaat aja milih-milih. Kira-kira ini imamnya cepetan nggak? Kalau yang cepetan ini banyak orang juga tarawih. Kenapa cepat? Kalau lamaan aja dikit. Nah, berarti kita belum merasakan apa? Manisnya. Nah, bagaimana supaya merasakan manisnya? Cinta sama Allah, cinta Rasul pasti akan merasakan manisnya. Ini ada sejarah. Ada orang ulama kita yang satu malam sholatnya 200 rakaat, ada yang 300 rakaat semalam. Ente bilang kok bisa? Ente belum merasakan manisnya iman. Kalau ente sudah merasakan manisnya iman, sholat waktu sholat enak. Pikir enak. Contoh Abu Hanifah. Siapa yang nggak kenal Imam Abu Hanifah? Beliau Abu Hanifah ngambil wudhu buat sholat isya sambil sholat subuh. Ngambil wudhu buat sholat isya belum batal sampai sholat. Kira-kira kalau dia habis isya sampai subuh 1 kali wudhu ngapain dia? Ngapain? Dia tidur. Dia kalau tidur batal. Berarti dia ngapain? Habis sholat isya semua sholat sampai subuh. Kalau tahu 40 tahun. Kalau ente bilang kok bisa? Nah, ente belum merasakan manisnya. Saya mau contohin. Kok kenapa? Jadi yang perbuatan yang berat jadi enak. Ente dijubit, bukan dijubit, enak kan? Sakit. Tapi kalau yang jubit yang ente cintai, yang jubit cewek yang dicintai. Orang-orang merasa dijubit enak, dia merasa apa? Tak tambahin. Nah itu kan cubit nggak enak sakit. Kalau yang cubit yang dicintai enak nggak? Enak itu artinya ibadah tidak merasakan capek, enak. Kenapa? Karena cinta. Nah ini saja yang saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan yang 10 menit ini menambah cinta Nabi Muhammad, menambah cinta, tambah takwa kita kepada Allah. Kita mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebelum nanti doa terakhir, nanti kita sama-sama baca Fatihah. Semoga berkah Fatihah haul para almarhumin yang malam hari ini terperingati, mereka yang disebut namanya, yang tidak disebut sebelumnya mendapatkan cucuran rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ini semua semoga Allah berikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Apabila nyusul pada mereka yang sudah dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhirul kalam, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.